HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ini kidung yang widih, disebut bagawan kita. Karma Yoga Sloka 13 tentang yadnya dan prasada. Yadnya Sista Sinasanto Mujanti Sarwa Kilbisai Bunjati Tiagam Bapa Ye Pai Canti Atma Karana. Yang menikmati prasada akan terlepas dari segala dosa. Yang makan makanan tanpa yadnya, sesungguhnya ia makan dosa sendiri. Yang menikmati sisa yadnya akan terlepas dari segala dosa. Yang menyantap hidangan tanpa yadnya, sesungguhnya ia makan dosa sendiri. Selamat datang di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widih. Sengaja dipilih nada wacana sebagai ilustrasi awal untuk mengantarkan pertemuan kita yang masih diwarnai berita dan anjuran menghindari pandemi. Selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya work from home, seperti HiTV Channel 3 yang akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita. Karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Disebut bagawan kita. Karma Yoga Sloka 13 tentang yadnya dan prasada. Yadnya Sista Sinasanto Mujanti Sarwa Kilbisai Bunjati Tiagam Bapa Ye Pai Canti Atma Karana. Yang menikmati sisa yadnya akan terlepas dari segala dosa. Yang menyantap hidangan tanpa yadnya, sesungguhnya ia makan dosa sendiri. Yang menikmati prasada akan terlepas dari segala dosa. Yang makan makanan tanpa yadnya, sesungguhnya ia makan dosa sendiri.
menikmati si sayapnya akan terlepas dari dosa. Yang menikmati hidangan tanpa yatnya, sesungguhnya ia makan dosanya sendiri. Makan dosa sendiri. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan menemani adik-adik Hindu belajar dari rumah. Minggu lalu kita sudah pelajari bersama konsep Satatayi mulai dari Agnida. Dan kali ini kita akan pelajari bersama macam perbuatan yang kedua, yaitu wisada. Seperti apa sih wisada? Yaitu perbuatan yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan karena tergolong perbuatan hingsa karma. Mari kita pelajari bersama adik-adik high school. Sekarang kita mulai belajar bagian kedua dalam Satatayi. Jadi adik-adik high school yang ada di rumah, mari kita belajar bersama. Bagian kedua dalam Satatayi disebut dengan perbuatan wisada, yaitu perbuatan meracuni atau menyakiti orang lain. Ya, perbuatan ini tergolong perbuatan kejam karena menyakiti atau meracuni orang lain, baik sampai mati atau tidak, tergolong perbuatan dosa. Sangat kejam kan? Kak Mia, Ya? tadi Kak Mia menjelaskan wisada itu meracuni. Racun seperti apa sih Kak? Ya, racun itu banyak. Racun bisa dari benda yang dapat merusak organ-organ tubuh kita. Itu perbuatan yang tidak baik. Misalnya berlandaskan dendam atau rasa, pikiran, perkataan atau perbuatan yang didasari benci kepada orang lain. Kemudian ia melakukan hal yang tidak baik seperti meracuni orang lain sehingga orang itu bisa sakit atau meninggal. Kemudian selain racun itu juga ada racun pikiran, racun perkataan, dan seperti tadi yang sudah kami jelaskan itu racun perbuatan. Jadi racun pikiran misalnya Putri dan Riri memiliki pikiran negatif, misalnya sugesti negatif, misalnya berpikir kalau semoga nanti dia dapat nilai yang jelek, aku nilai yang bagus. Nah itu sudah tergolong wisada yang berpikir tidak baik ya. Kemudian yang kedua contohnya, berkata yang tergolong perbuatan wisada. Misalnya menghasut orang lain, contohnya mempengaruhi atau misalnya menyakiti perasaan orang lain, mungkin mengkhianati perasaan orang lain dengan berkata yang tidak baik, menyakiti sehingga dia menjadi sakit, sedih seperti itu contoh wisada dalam perkataan. Dan perbuatan yang tergolong meracuni yaitu tindakan, misalnya adik-adik Swidi yang ada di rumah, misalnya kita membubuhi racun di makanan, seperti di cerita-cerita dongeng itu, si nenek sihir, tahu kan ceritanya? Nah itu contoh perbuatan wisada yang tidak baik. Oh, berarti kita tidak boleh melakukan sikap wisada itu karena dapat menyakiti sesama ya Kak? Iya benar sekali. Jadi salah satu bagian dari Satatayi ini yaitu wisada adalah perbuatan menyakiti atau meracuni orang lain, sangat tidak baik untuk dicontoh dan tergolong perbuatan hingsa karma. Sudah mengerti kan adik-adik? Ya Kak. Demikian adik-adik Swindu yang sedang belajar di rumah, itulah tadi program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Saya Diah Parisya untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi.
Pemirsa Hai TV Channel 3, apa kabar Anda? Dumugis Tante Becek dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Dan spesial sekali, hari ini tim Wartam Hai TV Channel 3 diundang langsung di Daulat ke kediaman Ibu Rataya Kencanawati Suismo, Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia. Dan topik bahasan kita kali ini mengenai peran WHDI dalam melawan pandemi. Seperti apa, semua akan terjawab tuntas setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita langsung saja. Napi Orti, Bu Surisno. Astungkara, becek-becek, Om Swastiastu. Ya, kita langsung mengenai pandemi yang masih berkecamuk saat ini, Bu Suismo. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasti selalu mencari cara untuk keluar dari krisis ini. Dan sebagai Ketua WHDI, apa yang sudah dilakukan untuk ikut serta keluar dari wabah ini, Bu Suismo? Oke, sukses ya, Bu Mia yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di pagi hari ini. Saya selaku Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia, bagaimana mengikuti aturan dan anjuran dari pemerintah tentang masalah pandemi COVID-19. WHDI sangat berperan ya, apalagi kita ini perempuan. Perempuan ini merupakan garda terdepan di dalam menghadapi COVID-19 ini. Itu tidak perlu kami ceritakan, mungkin sudah banyak mendengar beritanya bagaimana peran perempuan di dalam kehidupan rumah tangga. Terus kemudian banyak sekali yang sudah dilakukan oleh wanita Hindu Dharma Indonesia, khususnya di pusat dan di daerah-daerah. Bagaimana mereka sangat membantu untuk pencegahan COVID-19 ini menyebar, terutama dari keluarga, lingkungan keluarganya, masyarakatnya, dan sampai ke organisasi. Yaitu dengan selalu menggembar-gemborkan dan selalu mengingatkan kepada semua keluarga yang baik itu di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakat, yaitu dengan harus memakai masker, harus menjaga jarak, terus kemudian mencuci tangan dengan bersih, dan menganjurkan juga untuk bagaimana stay at home ya, kalau tidak ada kepentingan betul untuk berpergian. Dan juga kita lihat juga sekarang sudah banyak dilakukan oleh beberapa instansi maupun pura-pura maupun di rumah dengan membuat cuci tangan di depan rumah untuk supaya sebelum masuk rumah kita sudah membersihkan tangan kita seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan peran WHDI sangat banyak sekali di dalam kegiatan-kegiatan dalam penanggulangan COVID-19, terutama dampak dari COVID-19 itu, di mana kemarin kita sudah melaksanakannya dengan Aksa Mandiri, kemudian dengan Departemen Kesehatan, kerjasama MOU-nya, kemudian kalau dari Aksa Mandiri kita mendapatkan CSR-nya, dan Astungkara juga kemarin dengan Ketua Umum Persib Kartika Chandra Kirana, yang dimana di dalam beliau melaksanakan Jumat Barokah ya, beliau berkenan untuk hadir di lingkungan Wanita Hindu Dharma Indonesia yang telah kami laksanakan pada tanggal 26 Juni di Pura Cijantung. Nah, itulah yang peran aktif yang sudah dilakukan oleh kita. Ibu Suismo, WHDI identik dengan peran ibu rumah tangga dalam keluarga Hindu. Lalu apa peran nyata WHDI sebagai ibu rumah tangga dalam satuan kecil masyarakat untuk mengatasi COVID-19 ini? Nah, inilah yang tanpa disadari ya, tanpa disangka bahwa peran perempuan itu di dalam rumah tangga sangat bermanfaat sekali. Pertama, bagaimana menyiapkan segala sesuatunya yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, termasuk ya salah satunya adalah tentang makanan bergizi. Yang lain nggak perlu kita sebut tadi disampaikan. Terus yang kedua yang mempunyai peran penting adalah ibu ini sekarang bukan hanya sebagai ibu rumah tangga. Beliau tuh ibu-ibu ini menjadi guru di dalam pendidik ya, menggantikan guru sekolah yang dimana anak-anak ini sekarang kan ibaratnya belajar secara virtual, sehingga ibunya harus belajar pelajaran-pelajaran yang
ibaratnya apa namanya yang dipunyai dasar-dasarnya oleh si guru pendidik. Jadi ibu-ibu ini harus belajar, harus memahami dan harus mengajari. Ini yang paling berat, tugas yang paling berat yang sudah dirasakan oleh ibu. Sehingga PR-nya bagaimana dia mesti harus belajar IT-nya, kan menggunakan apa namanya tape, menggunakan laptop, menggunakan apa namanya iPad, media-media teknologi ini kan nggak semua ibu rumah tangga bisa ya. Jadi mau tidak mau dia harus belajar kan untuk mengajari putra putrinya. Dan kadang-kadang ada sesuatu pelajaran yang memang bukan bidang kita ya. Jadi dia harus mencari juga ya, mau tidak mau harus belajar, mencarinya dari Mbah Google kayak, atau mencari referensi dari teman-temannya dan lain sebagainya, sehingga anak didiknya ini, anaknya dia bisa mengikuti pendidikan secara virtual, belajar secara virtual. Ini peran yang sangat penting ya untuk apa namanya ibu di dalam rumah tangga, terutama juga dia juga sudah disibukkan dengan kegiatan rumah tangganya yang harus menyiapkan segala sesuatunya buat anak dan keluarganya, baik itu berupa makanan, baik pun dia mengingatkan untuk bagaimana cuci tangan, bagaimana juga mengingatkan suami, anak, keluarga. Kalau pergi maskernya, mesti kan gitu, masker jangan lupa, sanitizer, tisu, inilah segala macam tetek yang berkaitan dengan kebersihan. Tanpa disadari juga, kita juga diajarkan untuk pola hidup bersih dan sehat yang merupakan program dari pemerintah. Saya juga lupa tadi menyampaikan di dalam kegiatan WHDI, sebelum kegiatan WHDI kami juga tergabung di dalam MKN ya, Misi Kemanusiaan Nasional, yang banyak bergerak memberikan bantuan kepada dampak dari COVID-19. Pemirsa HTV Channel 3, kali ini kita mulai masuk pada dunia pendidikan. WHDI juga memegang peranan sangat penting dalam pendidikan dan pengajaran anak Hindu. Bagaimana peran WHDI berperan dalam pendidikan selama ini, khususnya dalam menyiapkan generasi milenial Hindu yang lebih punya keyakinan yang kuat? Ya, ini penting banget ya. Agama ini merupakan dasar di dalam kita menghadapi kehidupan, apalagi terutama di lingkungan kita agama Hindu. Asungkara di dalam Grand Design 50 tahun Hindu ke depan yang dimiliki oleh Parisader, di mana WHDI berperan aktif dan diberikan tanggung jawab di dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini untuk mengajarkan dasar-dasar agama ya, terutama agama Hindu, di mana anak-anak yang dalam istilahnya Golden Age ya, di dalam Golden Age ini diajar dengan secara paling gampang itu dengan bernyanyi, terus dengan kenyataan. Kenyataan antara lain seperti dengan bernyanyi apa namanya ya, lagu-lagu yang berkaitan dengan agama. Nah, inilah yang sangat kita beruntung, yang mana kami WHDI mensosialisasikan ke wilayah-wilayah provinsi yang ada di WHDI yang ada di provinsi dengan membentuk pendidikan anak usia dini yang dilaksanakan di pura-pura. Terima kasih Anda masih bersama HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Hanya ada satu orang yang diizinkan terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sadarkah kita bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada dua kutub pilihan genting, Memuja kebebasan atau menjaga kesehatan? Tapi apapun pilihan kita, awalnya adalah waspada, hati-hati, dan adaptasi.
Karena beradaptasi adalah intuisi, naluri, dan energi untuk tetap berkreasi. Saya Diah Parisia, Saya Mia Gandewa untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ibarat gamelan Nusantara, ragam nada dan irama adalah kekayaan dan lintasan bineka tembang menjadi tunggal ikanya melodi toleransi. Perbedaan ragam nada melahirkan harmonisasi simfoni karena keindahan adalah pesona bersekutunya ragam nada dan irama atas nama Satyam Siwam Sundaram. Saya Raka Swarana atas nama Bhinneka Tunggal Ika. Berkata berlaksana, jadikan arah kehidupan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Dumugis tata becek dalam karunia yang budi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif. Pemirsa, paling tidak dalam 4 bulan belakangan ini kita dihadapkan oleh 3 gelombang. Gelombang pertama adalah epicentrum Wuhan, gelombang kedua pandemi COVID-19, gelombang ketiga terjadi PHK dan terjadi juga beberapa pukulan keras pada ekonomi dunia, tidak hanya dunia saja, Bali dan juga Hindu. Nah, telah hadir di studio Wartam Bapak Dr. Ide Bagus Teddy Priantara, dosen Undiknas Akuntan Publik yang telah hadir di kedai ngopi Wartam juga. Napi Orti, Pak Teddy. Rayu sehat. Kita langsung ke pertanyaan setelah pariwara yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di studio Wartam. Gelombang pandemi nyaris memukul TKO ekonomi dunia, termasuk Bali juga Bapak. Tidak hanya itu, sektor pariwisata seperti hotel, restoran, beberapa sektor ekonomi lainnya mengalami dan merasakan ini. Nah, Pak Teddy punya catatan khusus tentang hal ini? Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih. Ya, pertama melihat situasi gelombang hantaman COVID-19 ini, kita sebagai manusia itu harus bisa menerima dengan ikhlas utama ya, karena kejadian ini bukan di satu negara saja, tapi di hampir di seluruh dunia mengalami. Dan masih syukur Indonesia masih belum begitu parah seperti negara-negara lain. Pemerintah kita pertama syukurnya memberikan satu spirit dan tanggap cepat. Kemudian sebagai pebisnis dan sebagainya, itu dari awal sudah dibekali dengan akal, budi, dan pikiran. Dan yang kedua, kita harus selalu bersikap tenang untuk menghadapi situasi ini, jangan panik. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menata langkah, harus siap menata langkah. Apa yang harus dibuat, karena manusia itu memiliki satu naluri untuk hidup, untuk bisa bertahan dan tidak menyerah. Nah, secara kultural di Bali ini memang masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sudah tahan terhadap berbagai cobaan, memiliki jiwa kewirausahaan, memiliki jiwa petarung, memiliki jiwa kreativitas untuk bisa tetap bertahan hidup. Saya kira situasi ini memberikan pelajaran pada diri kita secara introspeksi diri untuk kita lebih meningkatkan rasa percaya diri kita, potensi diri kita untuk mampu berdiri di atas di atas kemampuan kita sendiri. Baik Pak Teddy, kita perkecil skalanya lagi sesuai dengan tema Wartam edisi Juli 65. Di Hari Koperasi, sebentar lagi kita akan merayakan atau memperingati Hari Koperasi. Sepanjang yang saya ketahui, koperasi itu adalah sebuah jenis usaha ekonomi rakyat berbasis gotong royong. Pemirsa Hai TV Channel 3 pasti sudah mengetahui apa-apa saja mungkin jenis-jenis koperasi dan lainnya.
Nah, Pak Dedi, apakah ada pengertian yang lebih normatif lagi tentang koperasi? Kalau menurut saya koperasi itu kan sudah secara undang-undang yang di Reformasi yang ke-73 ini. Pertama ada satu unsur kerjasama ya, ada unsur gotong royongnya, ada unsur kekeluargaannya. Ini sebenarnya sudah meramu semua hal yang terkait. Satu sisi lagi memang ada rasa kebersamaan ini yang perlu dimunculkan senasib dan sepenanggung dan seperjuangan dan satu rasa ini yang perlu ditumbuhkan dalam satu pengelolaan koperasi ke depannya ya. Dan satu prinsip lagi adalah di samping kekeluargaan, kejujuran itu yang terpenting modal sebagai usaha. Tapi Pak Dedi, kalau kita dengar seperti sayup-sayup tak terdengar, apa benar itu Pak Dedi, koperasi itu? Saya kira Saat ini terutama. koperasi saat ini masih tetap eksis ya. Di usia yang ke-73 tahun pergerakan koperasi ini, itu hanya case saja beberapa dua hal yang mungkin karena kesalahan manajemen pengelolaan yang dari para pengurusnya yang tidak bisa kita generalisasi semuanya. Dan pemirsa HiTV Channel 3, sebagai pamungkas tanya untuk Pak Dedi, mari kita ngomongin sekarang lokus delikti dari koperasi di Bali. Bagaimana peran koperasi di Bali dalam bidang pendidikan, sosial budaya, dan khususnya dirasakan oleh generasi milenial, Pak? Kalau menurut saya dari bidang aspek pendidikan ya, koperasi ini sebenarnya sudah memberikan kita satu literasi pendidikan untuk pengelolaan keuangan dari masyarakat yang bawah. Itu khususnya ekonomi kerakyat, bagaimana memanage keuangan itu ya dengan cara menabung, itu sebagai suatu unsur pendidikan. Nah kemudian yang kedua dari unsur apa itu tadi? Sosial budaya. Sosial budaya. Koperasi ini juga membangun satu sosial capital, kebersamaan dengan pertemuan-pertemuan, kemudian membagi satu keuntungan itu untuk kegiatan kemasyarakatan. Kan ada dari persentase keuntungan yang dicapai itu ada disisihkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian dari segi apa lagi ketiga? Generasi milenial. Generasi milenial. Generasi milenial ini jangan menganggap koperasi itu sebuah wadah yang sepele begitu saja, tapi ini kalau dikelola dengan profesional oleh kaum milenial akan menjadi suatu wadah perjuangan ekonomi yang tidak kalah dengan unit usaha-usaha yang lainnya yang bisa lebih besar gitu. Seperti Kospin, Jaya Koperasi, semua itu juga Koperasi Mimba, itu semua berdasar dari kaum milenial yang bergerak menciptakan sinergi itu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Dedi. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, Ngopi Ngobrol Inspiratif bersama Bapak Edi Bagus Teddy Priantara. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Edi Bagus Teddy pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Mari kita abadikan momen bersama Pak ya. Sudah selesai nih? Ya. Ya, kita selfie Pak. 3, 2, Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. marilah kita nyanyi bersama, senandung riang, nyanyian damai, menuntun langkah kita semua menjadi arah jalan kehidupan. Hindu agamaku, Yahudi Tuhanku, pustaka Weda, kitab suciku, Bhagawan Vyasa, Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku, puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam Panganjali. Pancasarada
tempat suciku, puja Trisanya cara sembahyangku, salam Brahma Sakti, Om Sakti Sakti Sakti. Lantunan nyanyian surgawi Sundari Nada, makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi kita membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu-Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Anda lah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu-Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Maaf jika ada tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. See you later, have a nice day, salam damai, Channel 3. Sakti, Om Sakti Sakti Sakti. Marilah kita nyanyi bersama senandung riang, nyanyian Dharma menuntun langkah kita semua menjadi arah jalan kehidupan. Hindu agamaku yang widi Tuhanku, pustaka Weda kitab suciku, Bhagawan Jasa Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku, puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pancasarada dasar agamaku, Purakayangan tempat suciku, puja Trisanya cara sembahyangku, salam Brahma Sakti, Om Sakti Sakti Sakti. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.